Halo Moxmania semuanya, akhirnya Realme mengawali tahun 2002 ini dengan mengeluarkan smartphone kelas menengah terbarunya yang menggunakan kemampuan untuk memotret di kondisi minim cahaya atau low light. Dijual dengan harga resmi itu 4,99 juta untuk versi 128GB dan 5,499 juta untuk versi 256GB, dan Realme 9 Pro Plus ini mengandalkan chipset dan sensor gambar baru. Nah, sebagus apa kameranya hingga layak untuk dibeli? Yuk langsung aja check it out. Pertama, untuk segi desainnya, Realme 9 Pro Plus ini memiliki warna bodi biru atau yang diberi nama tuh Sunrise Blue dengan finishing glossy yang penuh taburan glitter. Dengan finishing glossy kayak gini, sidik jari akan mudah menempel jika ponsel digunakan tanpa case. Bump dari modul kameranya pun membuatnya agak riskan saat ditaruh di atas meja. Tapi setidaknya ada cincin mengelilingi lensa kameranya agar lensanya ini tidak mudah lecet atau tergores di permukaan meja. Untuk bagian sisi-sisi bodinya terlihat datar dan menyerupai desain iPhone masa kini, tapi bagian belakangnya agak mencembung halus. Secara keseluruhan, bodinya nyaman digenggam, termasuk saat dipakai dengan satu tangan. Untuk spesifikasinya, Realme 9 Pro Plus ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 920 dengan fabrikasi 6 nanometer. Mencoba untuk bermain game seperti PUBG Mobile di HP ini tuh dapat menjalankannya dengan amat lancar di settingan grafik HDR Ultra. Game lainnya juga dapat dijalankan dengan lancar juga kok. Sedangkan ponsel ini juga terasa lancar dan ngegas banget saat beralih antar aplikasi atau multitasking. Untuk kualitas suara saat bermain game juga menjadi nilai tambah. Speaker stereo dengan dukungan Dolby Atmos terdengar kencang dan jernih saat terdengar efek suara di game seperti langkah musuh atau peluru yang melesat dari senapan. Nah, begitu juga dengan layar Super AMOLED 6,4 inchinya yang terang dan tajam. Sangat nyaman digunakan untuk bermain game atau menonton film. Reproduksi warna juga bisa diatur agar sesuai dengan selera kita. Apalagi lebih condong ke warm atau ke kuning-kuningan atau cool ke biru-biruan. Juga terdapat fitur eye comfort agar mata kita tidak mudah lelah saat harus menatap layarnya dengan jangka waktu yang lama. Lalu bagaimana dengan ketahanan baterainya? Selama pengujian, kami bisa menggunakannya hingga 15 jam sebelum baterainya harus diisi lagi. Dengan pola pemakaian tuh main game sesekali total sekitar 1 jam, chatting, browsing, dan foto-foto cukup sering. Untuk pengisiannya juga cepat kok, berkat charger Super Dart 60 Watt yang dapat mengisi baterainya hingga penuh kurang lebih dari 1 jam. Bahkan dalam 15 menit, baterai akan terisi hingga 50%. Dan yang menjadi keunggulan yang ditawarkan Realme 9 Pro Plus ini adalah kemampuan kameranya. Mengandalkan kamera utama dengan sensor Sony IMX766 dan memiliki fitur OIS. Hasil foto kamera utama Realme 9 Pro Plus ini terbukti cemerlang di berbagai kondisi cahaya. Tidak hanya mengandalkan spesifikasi yang mumpuni, Realme 9 Pro Plus ini juga punya dua mode pemotretan khusus untuk malam hari atau dalam kondisi minim cahaya. Nah, yang pertama adalah Night Mode, dengan pilihan mode Pro untuk pengaturan setting secara manual dan untuk Night Mode secara otomatis. Hasil foto akhir akan terlihat lebih terang dengan detail di area gelap yang diangkat, seperti foto pada berikut ini. Sekarang coba amati perbandingan Night Mode otomatis dan Night Mode mode Pro dengan settingan ISO paling rendah. Dengan pengaturan ISO di tingkat paling rendah, maka exposure juga menurun sehingga tidak bisa mengangkat detail di area shadow. Tapi dengan ISO yang lebih rendah, hasil foto terlihat bersih dari noise. Selama tangan tetap stabil, hasil fotonya juga lebih tajam dibandingkan dengan foto yang memakai setting ISO paling tinggi. Kualitas foto dari kamera ultra lebarnya cukup baik selama cahaya masih ideal. Begitu cahaya meredup, ketajaman dan detailnya langsung menurun drastis, dibarengi warna yang terlihat pudar. Inilah yang membuat kami kurang merekomendasikan Anda untuk menggunakan kamera ultra lebar saat memotret di malam hari atau kondisi minim cahaya. Distorsinya juga cukup terasa, walaupun sudut pemotretan juga mempengaruhi tingkat distorsi kamera ultra lebar dari Realme 9 Pro Plus ini. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want.
And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Jadi si Realme 9 Pro Plus ini sebenarnya untuk siapa? Yang pertama untuk para gamers. Performa yang ngegas dan layar yang responsif akan memuaskan para gamer yang memiliki dana terbatas. Memang untuk beberapa game populer belum dapat dimainkan pada settingan tertinggi mengingat masih barunya prosesor yang digunakan. Tapi itu hanya masalah waktu. Oh ya, untuk bodi dari ponselnya juga tetap dingin selama dimainkan sehingga para gamer tetap nyaman saat bermain game. Yang kedua untuk para content creator. Bagi yang mengandalkan kamera untuk menciptakan konten di media sosial, kamera Realme 9 Pro Plus ini bisa diandalkan banget. Hasil foto dan videonya amat baik di hampir segala suasana. Bahkan untuk kondisi minim cahaya, fitur fotografinya terbilang lengkap dan amat memudahkan pengguna untuk menciptakan foto malam hari yang memukau. Yang ketiga untuk orang tua yang gaptek. Kenapa? Karena untuk kalangan orang tua yang kurang akrab dengan teknologi, Realme UI 3.0 ini termaksud mudah digunakan. Bahkan ada simple mode untuk membatasi fungsi yang ditampilkan agar pengguna tidak bingung. Dan ada juga tersedia kit space untuk mengatur penggunaan bagi anak di bawah umur. So, bagaimana menurut Moxmania semuanya? Apakah worth it HP ini untuk dibeli? Tulis komen kalian di bawah dan jangan lupa subscribe video ini agar channel ini tambah berkembang ke depannya. Oke, Volken di sini. Ciao. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get